Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ernawati dengan NIM 12211276. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas Applikom ya teman-teman, dengan menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, di sini ada tugas yang ke-11, ada regresi berganda. Nah, di sini ada penjelasannya. Persamaan regresi adalah persamaan matematika yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubahan tak bebas independence dari nilai-nilai suatu atau lebih perubahan bebas independence. Dalam hal regresi berganda di mana independence lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independence, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oke, karena itu sebelum Anda mempelajari masalah regresi berganda, Anda harus menguasai dan memahami dahulu regresi sederhana, karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Suatu hal lagi yang penting seperti berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya terkait regresi sederhana, lebihnya kita langsung saja ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Nah, untuk soal yang pertama ini ada PT Maju Mundur Informatika MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah. Dengan membuka stand di berbagai daerah, berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis lah dan berikan ini contoh soalnya di bawahnya ya teman-teman. Ada daerah penjualan, promosi, stand. Nah, langsung saja kita variable view ya teman-teman. Nah, untuk variable view-nya di sini ada daerah, penjualan, promosi, stand. Nah, untuk tipenya di sini untuk daerah kita pilih string, dan untuk penjualan sampai promosi dan stand ini kita memilih numerik semua ya teman-teman. Untuk wins untuk daerah kita pilih 20. Untuk penjualan, promosi, stand ini kita kasih 8. Nah, untuk columns-nya kita 15, 15, 88 ya teman-teman. Untuk measure-nya kita kasih numerik dan skala ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke data view ya teman-teman. Untuk data view kita bisa selesaikan dengan aplikasi SPSS ya teman-teman. Bisa copy paste di sini ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita pilih analisis ya teman-teman. Nah, buka data perubahan pada SPSS, langkah variable view, dan kemudian masukkan data pada data editor. Nah, kita pilih analisis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear.
Nah, akan muncul linear regression ya teman-teman. Untuk dependence-nya kita pindahkan ke untuk dependence-nya untuk kita isi daerah ya teman-teman. Untuk daerah kita pindahkan ke dependence. Kalau enggak ya penjualan ya teman-teman. Untuk independence-nya kita isi promosi dan stand ya teman-teman. Promosi dan stand atau harga. Untuk selection cost labelnya kita isi daerah ya teman-teman. Selection variable kita pilih salah satu ya teman-teman. Lalu kita pilih yang statistik ya teman-teman. Kita pilih yang statistik. Lalu untuk estimasinya kita centang, untuk mode view-nya kita centang, untuk error secured consistnya kita centang, descriptive-nya juga kita centang, lalu part and partial correlation juga kita centang, lalu untuk jalan digans juga kita centang. Lalu setelah semua tercentang kita pilih continue ya teman-teman. Nah, setelah kita pilih continue, lalu kita pilih plots ya teman-teman. Nah, untuk itu kita pilih histogram ya teman-teman. Dicentang, lalu kita pilih continue. Dan lalu kita pilih OK. Kita pilih options ya teman-teman, maaf. Ini masih sama sih sebenarnya teman-teman, lalu kita pilih OK ya teman-teman. Nah, tunggu sebentar, masih proses ya teman-teman. Nah, untuk nilai correlation menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Nilai correlation menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan harga adalah kuat. Nah, untuk description statistiknya di sini ada penjualan. Untuk penjualan mean di sini 246,40, untuk standar deviance-nya 41,113, untuk nilai deviance-nya 15. Untuk promosi mean 34,53, stand variabelnya 9,583, untuk nilai variabelnya 15 stand. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk correlation-nya di sini ada
person correlation penjualan 1,000 promosi 898. Jadi di sini untuk N-nya bisa kalian lihat sendiri, penjualan promosi dan stand. Nah, untuk itu bisa kalian lihat sendiri. Untuk variabel selanjutnya kita langsung ke soal yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua ini ada satuan perusahaan memiliki data usia, income, sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat contoh soalnya, ini ada usia X1 dan pengalaman kerja X2 dan income Y ya teman-teman. Nah, untuk koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan A sama dengan 0,05, lalu kita pilih variable view ya teman-teman. Untuk variable view di sini bisa kita lihat ada income, PK, dan usia. Nah, di sini ada wins 1588, tipe numerik. Lalu kita beralih ke data variabel. Nah, hampir sama dengan soal yang nomor 1 pengerjaannya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa pilih analisis. Lalu kita pilih generation linear model regression, lalu kita pilih linear, lalu akan muncul linear regressionnya. Untuk income kita pindahkan ke dependence. Untuk generation linear model regression, lalu kita pilih linear, lalu akan muncul linear regressionnya. Untuk income kita pindahkan ke dependence. Untuk independence-nya kita pindahkan untuk usia dan PK. Lalu kita pilih statistik. Nah, untuk statistik, untuk model area short contact dan descriptive and partile contact, contoh itu centang semua ya teman-teman. Untuk estimasinya juga centang, kita pilih continue, lalu kita pilih pulse. Nah, kita pilih histograms. Lalu kita pilih continue, lalu kita pilih options ya teman-teman. Lalu masih sama,
lalu kita pilih continue, dan lalu kita pilih OK. Dan akan muncul tampilan modelers regression ya teman-teman. Untuk tampilan regressionnya di sini ada descriptive statistik, income, usia, PK, dan income 29990,91. Untuk usia 29,36, untuk PK 2,73. Untuk standar deviasinya 9652, 404, 5.732, 1.849. Untuk N-nya nilainya 11 semua ya teman-teman, nilai defense-nya. Untuk Pearson correlation-nya di sini ada person correlation, income, usia, untuk person correlation-nya dan kalian juga bisa lihat sendiri nilainya, income berapa, usia berapa, PK berapa. Dan namun hal ini bahwa promosi ini income, pengalaman kerja, mendapatkan income sebesar 9,2% dan 9,8%. Untuk 100 dikurangi 98,2%. Kolom educate keeroran sebesar. Untuk menangani keerorannya itu sebesar 33,79,772. Nilai rata-rata data yang akan menimkan dari data regresi, dan namun hal ini memudahkan data ini baik digunakan dalam standar regresi 3379772 lebih kecil dibandingkan standar deviance income 299,91. Untuk personnya, persamaan garis data dapat menggunakan nilai-nilai kolom B. Terdapat nilai konstansnya min 1,0591034, nilai variabelnya koefisien variabel. Untuk itu nilai variabel komsnya di sini 1207,730 dan koefisiennya variabel pengalaman kerja 1876,824. Dan namun dapat disimpulkan dari regresif seperti Y sama dengan min 10591,
0,034 ditambah 1207 titik 731 x1 di variabel usia dan ditambah 1876.829 x2. Untuk keterangannya, yes, variabel income-nya itu x1 variabel usia dan ditambah x2 variabel tenaga kerja, plus diagram dependent variable income ya teman-teman. Dan itu contohnya untuk grafik variabel income-nya, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya Ernawati, mohon maaf. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.